Kemarin kita sudah bahas tentang buku prinsipalnya dari Ray Dalio. Nah, hari ini kita bahas buku tentang principles juga, tapi yang versi ilustrasi atau yang versi grafisnya. Sobat Mania yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tonton terus video ini sampai habis. Sobat Mania, kalau kemarin kita bahas buku ini, ya, buku prinsipal Ray Dalio, dan sudah ada saya tayangkan di konten di YouTube Sobuk Indonesia, silahkan dicari, silahkan ditonton. Tapi kali ini Sobat Mania, kita tidak akan bahas lagi buku ini, tapi bukunya Ray Dalio yang grafis, yang ilustrasi, yang saya pegang di tangan kanan saya ini. Jadi Sobat Mania, kita akan bahas yang ini karena yang ini sudah dibahas. Sobat Mania, buku prinsipal Ray Dalio adalah salah satu buku favorit saya. Waktu dia keluarkan buku prinsipal, itu saya baca gitu ya tanpa henti selama 2 minggu, diselingi pekerjaan gitu ya. Dan ketika Ray Dalio tahun lalu mengeluarkan buku ini gitu ya, buku yang penuh visual ini, saya langsung beli dan ternyata saya tidak menyesal. Sobat Mania, buku Principle for Success yang diilustrasikan dengan gambar dan grafik gitu ya, cerita bergambar ini saya suka banget gitu ya, karena kalau dari halaman bukunya ini halamannya ada 157 halaman gitu ya. 157 halaman dan bukunya memang agak panjang. Kalau dilihat seperti ini, ya, bukunya secara fisik agak panjang supaya memang lebih jelas menggambarnya dan mengilustrasikannya. Kita tahu juga bahwasannya di buku yang tebal ini gitu ya, di buku yang ini gitu ya, Ray Dalio menuliskan tentang 3 hal atau 3 chapter lah ya. Yang pertama adalah berkaitan tentang cerita Ray Dalio dari kecil sampai besar gitu ya, dan bagaimana dia sukses. Yang kedua, menceritakan tentang prinsip hidup. Dan buku yang tebal tadi itu menceritakan, yang ketiga itu menceritakan tentang prinsip di pekerjaan. Nah, sebenarnya kalau saya lihat di buku Principle for Success ini, an entertaining illustrative format for readers of all age, ya, di buku ini dia hanya bercerita tentang prinsip hidup. Semuanya saya akan coba bacakan dan saya akan showing review buku ini. Kenapa buku ini menurut saya bagus untuk dikoleksi. Nah, di halaman pertama dia katakan, Ray Dalio katakan pertama seperti ini. You are on an adventurous journey called life. Kita di petualangan yang namanya hidup. Because there's a lot ahead that you haven't yet encountered. You can't possibly know what it will be like. Dan kita nggak tahu nantinya itu gimana. Kemudian di halaman yang kedua, ini cerita tentang dia sedikit gitu ya. Since I'm near the end of that journey and have successfully navigated most of it, and because I care about you, I like to show you some of what you can expect and give you some principles that help me and I believe can help you. Nah, di sini dijelaskan karena dia sudah mau di akhir journey-nya, atau kalau dia bilang dia di ujung masa tuanya gitu ya. Dia mau berbagi prinsip-prinsip yang membuat Ray Dalio itu sukses ke kita semua. Nah, ini bagus juga Sobat Mania tentang kenapa kita butuh prinsip menurut Ray Dalio. Nah, dikatakan seperti ini. The most important things you need to have on your journey through life are good principles. Ya, kita butuh untuk good life atau kehidupan yang baik dan bagus, itu kita butuh prinsip. Principle are ways of successfully dealing with the realities that you will encounter gitu ya. Jadi prinsipal itu adalah bagaimana kita sukses berdamai atau menyelesaikan masalah-masalah realitas yang kita hadapi. Dan menurut Ray Dalio,
they are essentially received for success gitu. Jadi ini penting banget untuk sukses prinsip ini. Kemudian lagi, every successful person has principles that make them successful. Jadi dibilang Ray Dalio, siapapun orangnya yang sukses itu biasanya selalu punya prinsip. Dan kenapa prinsip itu penting? Nah, pembuka tentang prinsip hidup Ray Dalio tadilah yang membawa Ray Dalio yang dibilangnya my first and most important principle, yaitu think for yourself while being radically open-minded. Jadi memang Ray Dalio prinsip pertamanya adalah pikirkan tentang dirimu dan bagaimana kau menjadi open-minded. Kenapa kita harus jadi radically open-minded? Benar-benar melihat semuanya gitu ya, terbuka dan menerima masukan apa saja. Menurut Kang Review, ini prinsip pertamanya Ray Dalio bagus banget gitu ya, karena memang hanya ada dua saja terkait prinsip utamanya Ray Dalio ini. Yang pertama adalah decide what to do. Yang kedua adalah have the courage to do it. Jadi simpelnya adalah kita harus memutuskan apa yang akan kita lakukan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita setelah kita putuskan dan kita punya courage, punya keberanian untuk melakukannya. Nah, seringkali ya Sobat Mania, kita punya cita-cita, punya ide, itu kita tidak memilih yang mana yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita punya ide, kemudian kita harus berani gitu ya untuk melakukannya. Nah, sebagai contoh, sebelum Kang Review buat YouTube gitu ya, Kang Review ragu apakah Kang Review bisa buat YouTube. Terus pertanyaannya lagi, apakah YouTube Kang Review bermanfaat gitu ya? Nah, kemudian lagi apakah YouTube-nya nanti bagus dan banyak dilihat orang gitu ya? Padahal sebenarnya niatnya adalah untuk berbagi sedikit ilmu pengetahuan yang Kang Review miliki. Intinya di prinsip ini adalah bagaimana kita memilih apa yang kita lakukan, kemudian bagaimana kita memiliki courage atau keberanian untuk melakukan itu. Sobat, kalau dituliskan oleh Ray Dalio di buku Principle, ya, dia bilang waktu dan kehidupan ini seperti kita mengarungi dengan sampan mengarungi anak sungai gitu ya. Jadi dari sungai besar kemudian kita melewati liku-liku sungai kecil dan mengalami encounter atau mengalami berbagai masalah, cobaan. Dan itu tidak bisa kita hindari. Yang kita lakukan adalah memilih mau ke kanan atau ke kiri gitu. Tapi apapun yang kita pilih adalah lives go on. Hidup ini akan terus mengalir seperti sungai, seperti yang Ray Dalio bilang atau katakan gitu. Makanya kita harus punya yang namanya prinsip sehingga kehidupan kita akan berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk orang lain. Sobat, dari pesan prinsip tentang kehidupan atau life principle dari Ray Dalio itu sebenarnya ketika melakukan apapun, planning apapun, atau keinginan apapun ada 5 step yang biasanya akan dilalui. Ya, kemarin juga sudah saya sharing, tapi saya akan coba ulangi dengan visual gambar ini bagus banget. Yang pertama adalah goals, ya bagaimana kita menentukan goals kita atau tujuan kita. Kemudian yang kedua kita selalu akan menjumpai masalah atau problems. Nah, yang ketiga setelah menjumpai masalah gitu ya, untuk mendapatkan goalsnya kita akan melakukan yang namanya diagnosis atau kira-kira masalahnya kenapa ya, kira-kira ini tidak berhasil kenapa ya, itu melakukan diagnosis. Nah, yang keempat itu adalah design. Design maksudnya adalah ketika kita membuat rencana untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian menjumpai problem atau masalah, kemudian lihat masalahnya apa. Desain ini maksudnya bagaimana supaya kita nggak salah lagi. Bagaimana supaya apa yang kita cita-citakan itu berhasil. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, ya apapun planningnya, apapun rencananya, apapun goalsnya itu lakukan lagi. Jadi kalau Ray Dalio bilang 5 step ini dari goals, kemudian problems, kemudian diagnosis, kemudian design, dan kemudian do it and do it and do it again sampai berhasil.
Intinya Sobukmania, kalau pesan prinsip kehidupan dari Ray Dalio adalah bagaimana kita itu menerima ketika apapun yang kita pilih, apapun yang kita cita-citakan itu akan selalu ada masalah yang membayangi. Karena antara resiko dan benefit itu selalu berbarengan. Jadi singkatnya, Sobukmania, apapun yang kawan-kawan kerjakan, apapun yang Sobukmania kerjakan, itu harus diterima akan selalu ada masalah dan tantangan. Kesimpulannya, Sobukmania, buku Principle for Success yang ditulis secara grafis yang ini itu ya, yang dibilang ilustrasi yang menghibur untuk semua umur gitu ya. Ini bagus banget untuk dikoleksi karena memang ininya kertasnya hardcover, kemudian secara visual bagus banget ya. Ini kita lihat di sini secara visualnya bagus banget. Jadi memang tidak salah kalau buku ini akan mengisi apa namanya ini ya, contohnya mengisi lemari bukunya Sobukmania. Nah, kemudian Kang Raffi juga bandingkan dengan buku ini gitu ya. Ini buku yang tebal ini tidak ada satupun berkurang esensi dari buku yang tebal ini, buku aslinya, di buku yang grafis ini. Jadi kalau pilih beli buku asli yang ini atau ini, kalau Kang Raffi beli dua-dua, kalau kawan-kawan mau satu aja baca gitu ya buku yang ini gitu. Dan memang buku yang ini terkait tentang prinsip kehidupan. Jadi tidak ada cerita tentang Ray Dalio itu bagaimana, kemudian tidak ada juga cerita tentang prinsip pekerjaan yang sudah dituliskan di buku aslinya gitu ya. Maksudnya buku yang satu lagi yang tebal. Itu mungkin Sobukmania. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya. Yang mau komentar tentang buku ini atau yang mau berdiskusi silahkan isi di kolom komentar. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Saya Abi, Kang Review. Sampai jumpa minggu depan. Ciao.